Ya, baik, terima kasih. Pemirsa Gamalama TV, kita kembali dalam special report event yang saat ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Ternate dalam rangkaian ronde terakhir Ramadan to School yang dilaksanakan Universitas Terbuka Ternate. SMA Negeri 1 Kota Ternate ini akan menutup rangkaian Ramadan to School yang telah dilaksanakan sebelumnya. Di kesempatan sore hari ini, menurut rencana, akan dihadiri oleh Direktur Universitas Terbuka Ternate, Bapak M. Tahir Karepesina, yang sesaat lagi akan bergabung untuk menghadiri secara langsung kegiatan Ramadan to School ini. Baik, pemirsa Gamalama TV yang perlu kami laporkan, sudah ada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate dan juga para guru dan tentunya para peserta. Ya, kami akan ajak Anda untuk menyaksikan secara utuh rangkaian pelaksanaan Ramadan to School di SMA Negeri 1 Kota Ternate ini dalam semarak Ramadan 1445 Hijriah. Universitas Terbuka Ternate menyapa SMA Negeri 1 Kota Ternate. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Direktur Universitas Terbuka Ternate, dalam hal ini diwakili oleh Kasubag TU dan Marketing UT Ternate, Bapak Iwan Setiawan Prambudi Eskom. Yang kami hormati Manajer Registrasi Pembelajaran dan Ujian UT Ternate, Ibu Aziza Anissa Muzahida SPD MPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate, Bapak Mustamin Lila SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, seluruh panitia Ramadan to School, dan adik siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Ternate. Tidak henti kita ucapkan syukur alhamdulillah karena atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat ini mengikuti kegiatan Ramadan to School yang bertempat di SMA Negeri 1 Kota Ternate. Baik, kepada Bapak Ibu dan adik siswa-siswi sekalian, kegiatan pada sore hari ini kita buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh salah satu siswa di SMA Negeri 1 Kota Ternate atas nama Siska Sari, kelas 10-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada foto.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate. Kepada Bapak Mustamin Lila SPD MPD kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wal din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama
marilah saya mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semuanya, terutama warga SMA Negeri 1 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, sehingga alhamdulillah pada hari ini di suasana bulan Ramadan fase kedua. Jadi fase kedua atau 10 hari kedua di bulan Ramadan, kita masih diberikan kesehatan. Abah Haji di sini. Jadi kita masih diberikan rahmat kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, dan hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-17 dan 18 ya. Ada yang 17, ada 18 atau 16 dan 17. Pokoknya di angka belasan-belasan. Dan itu berarti kita sudah kurang lebih 10 hari ke depan lagi insyaallah memasuki 1 Syawal dan kita merayakan Idul Fitri. Mudah-mudahan sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi janji Allah kepada kita sebagai orang yang beriman dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, insyaallah di hari terakhir ya, di fase Idkum minan nar nanti sampai memasuki 1 Syawal, insyaallah kita termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Amin insyaallah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, para tabi'in yang telah memperjuangkan dinul Islam di persada bumi Allah yang fana ini, sehingga alhamdulillah sampai saat dan detik ini Islam yang kita anut, agama yang kita anut masih tetap dipertahankan oleh umatnya dan tetap jaya di muka bumi dan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Baik, yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan ayahanda tercinta Bapak Haji Kasim Sudin BA selaku Ketua Komite SMA Negeri 1 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Diajak ke di sini tapi beliau alasan sakit kakinya, jadi insyaallah beliau tetap di kursi. Ya, yang kedua saya hormati Ibu Dr. Anda Maimunah Buamona, ada Ibu Pengawas Satuan Pendidikan, mohon angkat tangan ini ya, jadi mohon disapa lagi karena beliau adalah Pengawas Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ya. Alhamdulillah Ibu Muna ini adalah alumni atau mantan, kalau bilang mantan kurang enak, beliau adalah guru SMA Negeri 1 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara kurang lebih 25 tahun ya, kurang lebih 25 tahun di SMA Negeri 1. Adik-adik ini anak-anakku sekalian belum dengan Ibu Muna, Ibu Maimunah Buamona, karena Ibu Maimunah waktu itu sudah pindah sebagai pengawas ya, naik satu tahapan dari guru kepala sekolah kemudian naik menjadi pengawas ya. Dan alhamdulillah beliau kembali mengabdi untuk mendampingi kami warga SMA Negeri 1 ya, sejak beberapa bulan yang lalu melalui SK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Mudah-mudahan Ibu Muna insyaallah betah di SMA Negeri 1 karena Ibu Muna ini kembali back to Osmansa. Jadi kalau orang bilang istilah biasa back to kampus, back to school, beliau juga ini sekarang back to school, yaitu sekolahnya di SMA Negeri 1 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Kemudian Pak Direktur Universitas Terbuka yang saya hormati, saya banggakan, mungkin sudah ada ya?
lagi di perjalanan. Kalau tidak salah beliau ini adalah sahabat saya. Saya dengar-dengar nama sahabat saya di Universitas Patimura Ambon kalau tidak salah. Pak Tahir Karipesina. Sudah ada ya? Oh, mudah-mudahan ini beliau. Sebelum ya saya istirahat, mari. Ya. Nah, ini Pak Direktur Pak Tahir Karipesina. Mudah-mudahan beliau masih ingat saya dan kenal saya. Beliau kemarin saya sempat dengar dari Kepala SMA Negeri 1, SMK Negeri 1 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Ini katanya tanya-tanya di Ternate ini kira-kira ada sahabat kita atau tidak. Kebetulan sama-sama alumni HMI ya. Ya. Alumni HMI juga ya. Ya, sama-sama di Universitas Patimura ya? Ya, mungkin tahun berapa Pak? Saya 93. 93, jadi di bawah saya 2 tahun. Di bawah saya 2 tahun ya Pak Tahir ya. Tapi Alhamdulillah kita sama-sama ada di tempat yang bersama. Sebagai kepala sekolah saya ucapkan selamat datang untuk Pak Tahir. Mudah-mudahan betah di Provinsi Maluku Utara, terutama di Kota Ternate. Insyaallah, amin. Baik, untuk penjelasan saya yang pertama bahwa pesantren Ramadan ini telah dilaksanakan 3 hari berturut-turut, mulai dari hari Selasa tanggal 26 Maret tahun 2023 yang pembukaannya dilaksanakan secara serentak dan terpusat di SMK Negeri 1 Ternate dan dibuka langsung oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Sehingga berjalan terus, kemarin itu dikembalikan ke satuan pendidikan masing-masing di 10 kabupaten. Ya, seluruh waktu pembukaan itu Zoom daring, jadi oleh seluruh satuan pendidikan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Dan kesempatan itu Ibu Muna juga ada, saya seluruh kepala sekolah SMA, SMK, SLB di Maluku di Ternate itu ada sama-sama Pak Kadis, beliau buka dan sekaligus melonsing kaitan dengan sumbangan atau donasi Rp10.000 untuk warga Palestina. Insya Allah nanti kita tetap akan galang dana itu untuk bisa kita sampaikan ke Yayasan Yakesma. Insya Allah. Baik, itu yang pertama, dan hari ini adalah hari ketiga. Kemarin kita dengan Kementerian Agama Kota Ternate bersama Dinas Kesehatan Kota Ternate yang hadir di tempat ini di pesantren hari kedua. Nah, pesantren hari ketiga hari ini tadi sudah diisi dari mulai jam 2 acaranya oleh kita, Rohis dan OSIS. Kemudian setelah asar ini dilanjutkan dengan kegiatan bersama dengan Universitas Terbuka. Terima kasih Pak. Insya Allah tetap silaturahmi, dan insya Allah dari siswa SMA Negeri 1 juga bisa ada yang berminat masuk di Universitas Terbuka. Saya sampaikan di Pak bahwa pegawai kami untuk staf tata usaha barusan 2 tahun lalu lulus dari Universitas Terbuka, dan beliau sekarang mengabdikan diri di staf perpustakaan, karena beliau jurusan perpustakaan itu lulusan dari Universitas Terbuka. Mereka ini ibu-ibu biasanya di depan sini, tapi biasalah di bulan Ramadan ini Pak, banyak saja alasan, tapi kita tidak bisa apa-apakan karena memang itulah kondisi untuk melayani suami dan anaknya di rumah. Ini anak-anak juga ini posisinya ini di hari-hari terakhir begini sudah berpikir libur dan berpikir cari baju hari raya, jadi mengharapkan untuk banyak yang hadir. Ya, saya tadinya ini biasanya full karena siswa kita 1.230 sekian, diminta 200. Ini kalau hadirkan 1.000 lebih, ini ruangannya full Pak. Kita takut nanti kita bisa berbahaya, jebol keluar semuanya. Tapi diminta 200, alhamdulillah ini bisa kurang lebih berapa? 4, 6, ya mendekati 100 lah, alhamdulillah. Nah baik, mudah-mudahan anak-anak sekalian tadi sudah ada kegiatan dan terakhir game yang sudah dilaksanakan. Insya Allah hari ini saya punya janji sebetulnya waktu ketemu di pembukaan Ananda, siapa tadi yang
Korea Siska itu waktu itu saya sudah punya keinginan niat untuk memberikan hadiah khusus untuk Ananda Siska, insya Allah. Sebentar saya tunaikan janji itu untuk Ananda Siska karena 2 kali melantunkan ayat suci Al-Quran pada saat pembukaan pesantren Ramadan di SMK Negeri 1 dan juga hari ini untuk penutupan pesantren Ramadan di SMA Negeri 1 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Barangkali itu saja singkat karena sebentar ada Ustadz juga memberikan tausiah kepada kita semuanya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Direktur UT Ternate, Bapak Muhammad Tahir Karetesina, Esos MSI. Kepada Bapak kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, yang mohon maaf saya tidak sempat menyampaikan satu persatu. Yang saya hormati Pak Ketua Komite Pak Haji Kasim yang berbahagia, adik-adik kelas, ini khusus kelas Semuanya gabungan. Oh, gabungan. Perwakilan Adik ya. 36 kelas jadi kelas 12. Adik-adik pelajar SMA Negeri 1 Kota Ternate yang berbahagia. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan oleh Pak Kepsek beserta para Dewan Guru dan Komite Sekolah. Ini kegiatan kami yang kelima dari rangkaian Ramadan to School yang kami gagas, dan kami akan mengakhirinya di SMA Negeri 1 Kota Ternate. Bapak Ibu, saya Muhammad Tahir Karetesina, saya ditugaskan dari Ambon ke Ternate untuk membantu teman-teman di sini dalam rangka mensosialisasikan pentingnya pendidikan jarak jauh untuk semua lapisan masyarakat, di mana perguruan tinggi tatap muka tidak bisa menjangkau itu, maka kami hadir. Artinya ibarat bis kota ya tidak perlu saling mendahului. Cuma karena ada aturan-aturan, maka masing-masing harus menjaga itu. Bapak, Ibu Kepsek dan Dewan Guru serta adik-adik yang berbahagia, saya hari ini genap 8 bulan di Ternate. Saya serah terimanya itu tanggal 26, itu hari Sabtu, hari Seninnya itu tanggal 28 Mei kemarin itu kalau tidak salah genap saya 8 bulan di sini mengabdi untuk di sini. Saya ingin menyingkat ini begini, adik-adik calon mahasiswa nanti, bahwa Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri ke-45 itu didirikan oleh Presiden Soeharto dan diresmikan di Binagraha untuk memberikan layanan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh kepada orang-orang dengan tingkat kesibukan yang tinggi tapi tidak sempat untuk mengikuti kuliah tatap muka. Maka disitulah UT hadir. Pada hari ini, Bapak, Ibu, dan adik-adik SMA, UT itu sudah menjadi perguruan tinggi terbesar di Indonesia. Yakni mahasiswa aktif yang registrasi semester ini itu 550.000. Dan itu tidak bisa tertandingi oleh perguruan tinggi manapun. Kalaupun ada di bawah itu masih ada sekitar 126.000 yang ditempati oleh Universitas Brawijaya di Malang. Dalam kurun waktu ke waktu, Gen Z itu sudah menjadi primadona UT, di mana 58 dari total 550.000 itu adalah
para lulusan SMA. Jadi sekarang sudah diminati oleh lulusan SMA yang baru karena pengaruh COVID kemarin. Jadi orang sudah berlabuh ke sini. Adik-adik sekalian, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Hari ini saya ketemu dengan senior saya, sebagaimana kemarin saya sudah ketemu dengan senior saya di SMK Negeri 1. Ada dua hal pilihan rektor kepada saya, senior. Kalau izin saya panggil senior. Saya itu anak HMI yang tahu hal-hal menurut beliau di sini senior saya banyak HMI. Kedua, saya anak Mapala, jadi tahu kondisi kultur dan daerah kepulauan. Dua hal itu menjadi pilihan Pak Ojat untuk menugaskan saya ke sini yang dulunya dipersiapkan ke Jayapura. Dalam hubungan ini untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya ingin berbaginya begini. Karena saya lama di Pecinta Alam, ini saya mau perkenalkan juga, ini pemilik Gamalama TV, coba berdiri dulu. Ini adinda kita juga, Bang. Ya. Ini junior saya di HMI, saya basic dia. Hari ini saya datang ke sini dan ini kegiatan dari 5 kegiatan, kami kontraknya untuk 3 kegiatan ini dengan beliau. Karena kemarin itu di 2 lokasi yang bersamaan antara SMK dengan SMA 2. Jadi ini langkah awal. Jadi saya perkenalkan senior kelak bisa dipanggil juga untuk kegiatan-kegiatan seperti begini. Saya ingin berbaginya begini. Kalau di sini ada pramukanya, kalau di sini ada PMR-nya, kalau di sini ada sispalanya, pertama kita bisa bikin latihan bareng tentang vertical ratio, penyelamatan atas bawah yang selalu disebut dengan prusikin dan rappling. Kita juga bisa bikin pelatihan tentang P3GD, cara menyelamatkan korban atau P3GD. Kalau saya sekarang lebih banyak konsentrasinya ke arum jeram. Jadi kalau adik-adik di sini ada yang Sispala, Pramuka, PMR, kalau mau latihan bersama, kita bisa bikin program bersama dan saya bisa membantu teman-teman untuk itu. Oke. Lebih dari PMR di sini. Iya. Oh ya. Baik. Kalau mau latihan silakan atur programnya, kita bisa bikin latihan bareng untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian adik-adik semuanya. Ini perkenalan awal saya. Saya juga mau mengajak pihak sekolah sama-sama begini. Biasanya kita sekarang dituntut untuk meningkatkan IQ, indeks kinerja utama. Biasanya itu juga bisa melalui kerjasama. Saya ingin mengajak Pak Kepsek untuk kita bikin kerjasama nanti dalam rangka penggunaan sumber daya. Misalkan kami ujian di sini kemarin sudah menggunakan laboratorium, tapi itu belum ada MOU dan PKS-nya. Kami ingin ke depannya ini kita lembagakan ini, lalu kami juga bisa menggunakan sekolah ini sebagai lokasi ujian, di mana semua perangkat ujiannya itu dari sekolah ini, seperti itu. Sehingga terlepas dari itu kita sama-sama punya IQ, ada PKS antara perguruan tinggi, ada perguruan tinggi juga dengan SMA. Ya. Barangkali itu sambutan saya yang sangat sederhana ini, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian. Kami berharap begini, ketika untuk kelas ujian, ketika adik-adik itu belum punya pilihan untuk kemana melanjutkan pendidikan tinggi, maka kami memberikan tawaran, pilihannya adalah universitas terbuka. Kami punya 38 program studi yang adik-adik bisa ambil, yang ada di UT, dari program S1, S2 sampai pada tinggal doktoral. Dan kami juga punya program sertifikasi. Barangkali itu beberapa hal yang saya sampaikan kali ini, karena ini bukan pertemuan terakhir. Ini awal perkenalan saya dengan Bapak Ibu, termasuk senior saya di sini. Insya Allah kita akan lebih meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan seperti ini pada
tahun-tahun berikutnya. Jadi bukan saja pada Ramadan, tapi ada hari-hari tertentu yang kita bisa libatkan. Satu undangan yang ingin saya sampaikan ke Bapak Kepsek dengan Ibu Guru, UT itu ada dalam rangka Dies Natalis, kami mengundang 5 SMA di Kota Ternate untuk mengikuti lomba secara nasional. Kemarin itu ada yang juara 1 dari sini SMA 10. Nanti kami menyurat secara resmi ke sekolah untuk menyiapkan timnya. Ada lomba debat bahasa Inggris, seni suara, lomba edukasi TikTok juga ada sekitar 6. Insya Allah kami akan menyurat secara resmi karena hari ini adalah jadwal kami ke sini. Maka kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kepsek dan Dewan Guru serta Komite Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi waktu pada hari yang berbahagia ini. Akhirnya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk pada edukasi Universitas Terbuka yang akan dibawakan oleh Kasubag TU dan Marketing UT Ternate, Bapak Iwan Setiawan Prambudi, dan akan dibantu oleh Ibu Aziza selaku manajer RPU UT Ternate. Kepada Pak Iwan dan Ibu Aziza kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, saya mohon izin untuk memberikan edukasi kepada siswa SMA Negeri 1. Bapak Direktur UT Ternate, saya mohon izin untuk memberikan edukasi. Bapak Ketua Komite Kepala SMA Negeri 1, saya mohon izin untuk begitu. Bapak dan Ibu, saya mohon izin dulu sebentar. Bagaimana adik-adik semua, masih semangat? Alhamdulillah. Jadi kalau puasa itu tidak menyebabkan kita kendor untuk semangatnya ya. Oke, alhamdulillah. Adik-adik sudah terima brosur semua? Sudah, oke. Coba tunjukin brosurnya mana coba. Oke, coba saya mau foto dulu. Sudah terima brosurnya ya? Oke. Ini buat dokumentasi saya ya. Oke. Gini ya. Oke. 1, 2. Oke, terima kasih. Ya, sudah dibaca brosurnya? Oke, baik. Hari ini saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Iwan Setiawan Prambudi. Tadi sudah disebutkan sama MC. Saya pegawai di Universitas Terbuka UT Ternate. Ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang buat adik-adik semua di acara Ramadan to School. Ini merupakan kegiatan kita yang terakhir di SMA di Kota Ternate setelah dari beberapa sekolah yang kita datangi untuk mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang Universitas Terbuka. Baik, adik-adik sambil saya bicara sambil bisa melihat di brosur ya. Jadi saya mau menjelaskan apa yang ada di brosur. Baik, tadi sudah disebutkan oleh Direktur UT Ternate bahwa Universitas Terbuka merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ke-45 yang ada di Indonesia. Jadi Universitas Terbuka itu perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta? Perguruan tinggi negeri ya. Yang keberapa? Yang ke-45. Jadi tadi sudah disebutkan itu diresmikan oleh Presiden Soeharto, Presiden RI yang kedua tahun 1984 ya. Baik. Gini, Universitas Terbuka itu merupakan salah satu universitas negeri yang cara kuliahnya itu berbeda dan unik. Berbedanya kenapa? Karena UT itu tidak harus datang ke kampus. Kalau mau kuliah di UT tidak perlu datang ke kampus. Adik-adik bisa sambil bekerja, sambil kuliah juga bisa. Ya, pokoknya gampang sekali cara untuk masuk menjadi mahasiswa Universitas Terbuka.
Yang penting apa? Syaratnya punya ijazah SMA atau yang sederajat, ya. Jadi adik-adik kalau udah lulus SMA Negeri 1 punya ijazah, kemudian bisa mendaftar di SMA negeri, bisa mendaftar di Universitas Terbuka. Ada yang tahu Universitas Terbuka letak lokasinya di mana? Kantornya? Di Mangga 2. Bagus. Sudah pernah ke sana? Oke. Sudah pernah lewat? Sudah. Sudah pernah mampir belum? Belum. Coba mampir. Nanti di sana ketemu sama Bapak Direktur, sama saya, sama teman-teman semua yang ada di sana. Jadi nanti kalau bulan Juni adik-adik ujian, kemudian berikutnya sudah terima ijazah, langsung daftar, ya. Itu ke Universitas Terbuka, ya. Di brosur itu ada 4 fakultas yang ada di Universitas Terbuka. 1 sebutin, fakultas apa aja? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang kedua fakultas apa lagi? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang ketiga fakultas apa lagi? Ya, Fakultas Sains dan Teknologi. Yang terakhir fakultas apa? Iya, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ini UT, ini semuanya rata-rata itu untuk program studi setara dengan sarjana atau S1. Ada juga diplomanya, diploma 3-nya ada, diploma 4-nya ada. Jadi kalau adik-adik minat untuk menjadi kearsipan, sekolah kuliah di kearsipan, itu UT menyediakan tempatnya dengan jenjang program studi diploma 4, ya. Kalau adik-adik berminat ke perpajakan, itu ada diploma 3 perpajakan. Sisanya itu adalah program S1 sarjana semua, ya. Oke. Kalau mau lanjut dari S1 ke S2 bisa nggak Pak? Bisa. Lanjut ke S2 dengan namanya program magister, ya. Di situ ada nggak di brosurnya? Ada. Ada. Oke, bisa dibaca situ. Oke, program magister, ada magister administrasi publik, magister manajemen, dan magister perikanan, kelautan dan perikanan. Ya, S3-nya juga sudah dibangun, sudah didirikan juga, sekarang sudah ada S3. Program magister administrasi publik untuk S3 doktoral. Ya, baik. Nah, berikutnya untuk pembiayaannya bagaimana Pak? Pembiayaan di UT itu sangat murah dan terjangkau, ya. Jadi UT bukan murahan tapi berkualitas, ya. Jadi bukan murah kemudian tidak berkualitas, tapi UT merupakan dengan biaya yang sangat terjangkau tapi berkualitas, ya. Tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri lain seperti perguruan tinggi negeri yang ada di seluruh Indonesia. Ada UI, ada ITB, UGM, dan lain sebagainya. Tidak kalah UT. UT sudah memiliki kualitas dunia, ya. Jadi jangan ragu-ragu kuliah di UT. Nah, satu lagi, tadi ijazah persyaratan masuk UT itu hanya ijazah SMA atau yang sederajat. Bisa boleh SMA boleh, SMK boleh, paket C boleh, STM boleh, SEMIA boleh. Pokoknya SMA yang sederajat. Itu yang kedua. Yang ketiga, UT tidak dibatasi oleh umur. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik punya kakak yang belum kuliah, suruh masuk UT, ya. Karena umur 40, 30, 50 boleh masuk di UT, nggak dibatasin sama umur. Ya, tidak dibatasin juga sama tahun ijazah kelulusan, nggak dibatasin. Ya, enak kan kuliah di UT? Ya. Terus yang keempat, UT itu sudah berakreditasi internasional dan nasional. Setiap program studi yang ada di UT itu sudah diakui oleh namanya BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi ada yang akreditasinya A, ada akreditasinya B, gitu ya. Oke. Baik, yang berikutnya, kuliah di UT caranya gimana sih Pak? Cara belajar kuliah di UT kan nggak ada kampusnya. Nah, kuliah di UT sekarang itu menggunakan kuliah secara online. Jadi kalian adik-adik tidak perlu datang ke kampus. Cukup belajar di rumah menggunakan laptop, menggunakan HP, menggunakan PC komputer bisa, ya. Jadi belajarnya di rumah. Nanti ujiannya juga di rumah, bisa di rumah. Ada 3 macam ujian yang ada di UT. Ada yang namanya ujian SUO, sistem ujian online. Ada yang namanya ujian THE, take home exam, bisa dikerjakan di rumah. Ada juga ujian tatap muka, ya. UT itu kalau ujian tatap mukanya pernah di SMP Negeri 7 di depan sekolah adik-adik semua itu pernah diadakan di situ, ya. Jadi kakak-kakak kelas adik-adik itu pernah di ujiannya itu di UT untuk yang tatap muka, datang langsung gitu, ya.
Oke, yang berikutnya. Tadi udah pembiayaan, udah syarat masuk UT, udah cara belajarnya di UT juga udah. Nah sekarang Pak, lulusannya UT ada wisuda nggak Pak? Ada wisuda nggak? Wisuda ada, UT ada wisudanya nggak? Ada Pak. Ada, bagus, betul. UT ada wisudanya tuh 2 kali. Satu yang dilakukan wisuda di UT Pusat Pondok Cabe, satu lagi wisuda yang diadakan di UT daerah di Ternate. Jadi kalau nggak sempet atau nggak ikut ujian yang di UT Pusat Pondok Cabe, bisa ikut wisuda yang ada di Ternate, gitu ya. Jadi ada wisudanya, dikasih ijazah, ada wisuda pakai toga, foto-foto, wah, pokoknya keren ya. Pakai toga yang baju hitam, didatangi oleh rektor, diberi ucapan selamat oleh rektor, diberi ijazah. Ijazahnya negeri lagi, ya keren kan? Iya, oke. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak, adik-adik? Siapa yang mau tanya? Boleh. Ayo. Yang ditanya, yang nanya pertanyaan satu saya kasih hadiah. Ayo, siapa yang mau tanya? Ya? Ya, coba sebutin. Nggak apa-apa, namanya sebutin. Biar cepetan. Sebutin nama, kelas. Iya. Nggak apa-apa, ayo. Yang kenceng. Nurul Syifa Salmonco, biasa dipanggil Syifa. Saya cuma mau bertanya, apakah di UT nggak ada psikolog atau kriminologi? Baik, terima kasih. Teman kita ini satu bertanya, Pak, di UT ini ada nggak program studi psikologi katanya? Di brosur ada nggak program studi psikologi? Belum ada deh. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti program studi yang belum ada nanti akan diusahakan oleh UT, selain banyak peminatnya biasanya langsung ditawarkan gitu ya. Jadi belum ada ya Di ya, program studi psikologinya belum ada. Oke, kedokteran juga belum ada, teknik mesin juga belum ada ya. Jadi yang ada yang sekarang yang ada di brosur ya, itu yang ada di brosur. Oke, ada lagi yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Tadi sebelah sini, sekarang sebelah sini cowoknya, ayo. Ayo Ahwat, Ivan, ayo siapa? Mau nanya apa? Ayo boleh tanya. Siapa yang mau tanya lagi? Oke. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Nggak apa tanya. Sebutin nama, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Japasar Arya dari K3. Saya bertanya mengenai, kan di sini bisa kuliah secara online. Apakah kuliah secara online itu efektif atau tidak? Iya. Terima kasih, sekian dari saya. Namanya siapa? Ari. Oke, tepuk tangan buat Ari. Ya, siapa? Arya. Oh, Arya. Oke, Arya. Baik. Teman kita Arya tuh dikasih hadiah, tapi Mbaknya tadi udah ya. Oke. Baik. Tadi Arya bertanya, Pak, kuliah di UT itu dengan cara online itu efektif apa enggak katanya gitu. Efektif nggak menurut kalian? Kenapa nggak efektif? Oh gitu, oke. Baik, banyak pendapat. Dengerin ya, oke, bisa saya jelasin ya. Kuliah di UT itu kalau dengan cara online itu, kalau menurut kami itu efektif. Efektifnya kenapa? Karena adik-adik tidak perlu datang ke kampus, cukup belajar di rumah. Kalau datang ke kampus kan harus ongkos, harus nanti makan siang jajan, ya kan? Nah, terus kemudian nunggu dosennya masuk kelas. Kalau dosennya masuk, kalau dosennya nggak masuk, pulang lagi. Nah, dengan cara seperti itu, maka UT memberikan langkah secara kuliah dengan cara online. Dengan cara itu nanti bisa buka websitenya di UT, kemudian ada langkah-langkah untuk masuk belajar secara online, ya, melalui sia.ut.ac.id. Boleh adik-adik, coba sekarang saya mau tanya, siapa yang punya iPhone? Semua pasti punya Android semua kan? Nah, coba buka deh, ketik biar kita saling kenal. Jadi ada pepatah yang mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Bagus, ya. Coba sekarang mohon dibuka iPhone-nya, coba ketik www atau www, coba kita saling berkenalan. Udah, .ut, .ac, .id, nggak perlu daftar, belum lulus.
Coba kita lihat dulu di Androidnya bukanya kelihatannya apa coba? Udah kelihatan belum? Titik UT, titik AC, titik ID. Sudah. Oke, kita saling kenalan aja dulu. Kalau iseng-iseng buka HP, coba ketik websitenya UT. Udah? Oke. Udah deh. Ini masih Mobile Legend aja nih. Kamu ntar ikut kamu nanti ikut ini di Natalis Mobile Legend ya, daftar. Oke. Sudah dibuka? Udah. Oh, udah. Nah, coba nih. Coba pinjem deh. Maaf. Nih, siapa yang di HP-nya udah muncul seperti ini? Siapa? Udah muncul? Ah, ini website UT nih, www.ut.ac.id. Nah, bagus ya, kuning depannya ya. Jadi situ tertulis siapa punya? Oke. Jadi kuliah sesuai gayamu, fleksibel. Artinya apa fleksibel? Jadi UT itu kalian menentukan sendiri mata kuliahnya, kalian menentukan sendiri program studinya, kalian menentukan sendiri jurusannya. Tuh, fleksibelnya itu di situ. Jadi cara belajarnya juga fleksibel. Kamu bisa belajar dari boleh belajar pagi, boleh belajar siang, boleh belajar malam, tengah malam boleh. Ya, ada waktunya. Jadi UT itu nggak menentukan kamu kayak sekolah dari jam 7 sampai jam 12 istirahat. UT nggak begitu. UT bebas waktu untuk belajarnya. Makanya disebut kuliahnya adalah fleksibel. Paham ya? Nah, sesuai gayamu. Kamu mau gayamu bagaimana? Oke, jelas ya? Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya, adik-adik? Siapa lagi? Ada nggak? Oke. Oh, adik boleh. Bu Ayu satu mau tanya. Ya kan? Saya ingin bertanya di universitas terbuka tuh kira-kira ada program beasiswanya tidak ya? Nama siapa tadi? Nana. Oke, baik, teman kita Nana bertanya tuh, dapat hadiah langsung. Mau bolpen apa mau kipas angin? Ya, kipas angin. Baik, terima kasih Nana. Nana bertanya, universitas terbuka itu ada program beasiswanya apa enggak? Ada apa enggak? Ada, program beasiswanya UT itu ada. Ada yang namanya program studi beasiswa itu yang namanya dari potensi akademik, maksudnya kalau di semester 1 nilainya IPK-nya sudah ditentukan misalnya 3,00 atau 3, berapa, itu ada nanti beasiswanya ada. Ya, ada juga yang namanya beasiswa melalui bidik misi. Bidik misi itu artinya beasiswa yang ditentukan karena surat keterangan dari kelurahan, ya, surat keterangan dari kelurahan bahwa ini dalam tidak mencukupi ekonominya gitu, ya, itu ada kedua. Yang ketiga itu beasiswa CSR, beasiswa dari perusahaan, ya, perusahaan yang bermitra dengan UT, biasanya itu diberi beasiswa. Jadi ada beasiswanya UT, ya. Jadi kalau adik-adik nilainya tinggi, nilainya besar, IPK-nya bagus, itu ada beasiswa dari UT, bebas untuk membayar registrasi mata kuliah selama beberapa semester gitu. Jelas ya? Oke, ada lagi yang mau tanya? Wih, mantap. Nih, tadi Mbak udah, sekarang yang belum, kasihan. Sorry, bentar, gantian. Saya ingin bertanya, bedanya UT sama universitas negeri itu apa, dan kira-kira UT itu masih di bawah naungan pemerintah atau berdiri sendiri? Siapa tadi? Tasya ya? Oke, baik Pak. Baik, UT ini sebetulnya berdiri sendiri atau punya pemerintah, katanya Tasya gitu. Baik, UT ini milik pemerintah, ya, pemerintah Republik Indonesia. Jadi UT ini merupakan perguruan tinggi negeri dan punya 39 cabang di seluruh Indonesia, ya, dari Aceh, dari Kalimantan, dari Sulawesi, pokoknya di seluruh provinsi ada. Dan UT membuka 39 cabang, termasuk yang di kota Ternate. Itu merupakan cabang dari yang ke-39 tadi, ya. Jadi itu punya pemerintah. Berdiri sendiri, UT sudah berdiri sendiri, ya. Jadi punya gedung sendiri, punya dosen-dosen sendiri, ya, gitu. Oke, jelas ya? Tasya, ada lagi yang mau tanya? Silakan, siapa? Oke, yang di belakang. Bentar ya, Dek. Oke, bentar.
Apa kita aspiratif aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Abu. Perkenalkan, nama saya Misda dari kelas 11-9. Saya ingin memberikan pertanyaan, bisa nggak Bapak kasih sesuatu yang bikin supaya kenapa kita harus milih UT buat jadi tujuan PTN kita? Karena kan banyak kan juga di Ternate ada Universitas Hairun sama Universitas Muhammadiyah. Kenapa harus UT selain kelebihannya kita bisa kuliah dari rumah, kuliah online gitu. Itu saja, terima kasih. Bagus, kita plus, beri plus. Ya, oke, bagus. Ya. Oke, ini katanya kenapa sih mesti kuliah di UT katanya? Apa sih kelebihan kuliah di UT? Nah, bagus sekali, ya. Jadi gini, kuliah di UT itu memiliki beberapa kelebihan yang utama, ya. Jadi tadi siapa namanya? Adik kita tadi, ya. Tadi bertanya, katanya selain dia bisa kuliah online, apalagi Pak kuliah di UT itu kelebihannya? Banyak, kuliah di UT kelebihannya tuh banyak, ya. Pertama, adik-adik kalau kuliah di UT itu tidak ada drop out. Nah, jadi nggak dikeluarin tuh. Kalau misalnya IPK-nya kecil, terus berapa semester, nggak bakal dikeluarin dari UT. Tidak ada sistem drop out. Jadi nggak dikeluarin. Tuh, satu, ya. Yang kedua, itu biayanya murah, tapi berkualitas. Ya, tidak sampai juta-jutaan. UT udah punya gedung sendiri, makanya UT tidak perlu bayar uang gedung, uang bangku, uang meja, uang lemari nggak pakai, ya. Tidak ada tuh. Jadi semuanya sudah punya gedung sendiri. Ya. Yang ketiga, oke, Dek, yang ketiga yang tanya, Dek. UT merupakan ya salah satu perguruan tinggi negeri yang sudah diakui secara internasional, baik program studinya maupun mata kuliahnya. Ya. Jadi Adik tidak perlu ragu untuk kuliah di UT. Ya, karena UT merupakan salah satu yang menerima lulusan CPNS terbanyak berdasarkan rekor muri. Ya, UT itu pernah punya rekor lulusan UT itu paling banyak diterima sebagai calon pegawai negeri sipil. Ya, itu unggulannya. Berarti UT bermutu tidak? Bermutu nggak? Bermutu gitu ya. Itu salah satu beberapa dari kelebihan UT. Ya, oke, jelas? Oke, baik. Bu Ica ada yang mau tambahin? Hah? Kuis ya, Bu Ica kuis ya. Oke. Baik, adik-adik, ini ada teman saya namanya Ibu Ica mau memberikan kuis, mau dijawab nggak? Oke. Ada hadiahnya nggak? Ada. Oke, baik. Bu Ica akan memberikan kuis untuk dipandu oleh Bu Ica. Oke, tepuk tangan buat Bu Ica. Oke, silakan Bu Ica. Bu Ica mau turun ke bawah apa dari situ Bu Ica? Turun ke bawah aja kali ya. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ya. Masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur UT Ternate, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate, yang kami hormati Bapak Ketua Komite, yang kami hormati Ibu Pengawas dan Bapak Ibu Guru yang hari ini hadir. Izin adik-adik semuanya energinya masih full? Ada yang ngantuk di sini? Tidak ada yang ngantuk. Oke. Kalau begitu, perkenalkan saya Kak Ica, menyambung dari Pak Iwan tadi. Kita berkunjung ke sekolahnya adik-adik semua. Selain untuk memberikan edukasi, say hello, silaturahmi, kita juga mau bagi-bagi hadiah nih buat adik-adik semua. Semuanya tadi menyimak pertanyaannya dari Pak Iwan? Menyimak? Oke, karena kurang semangat, Kak Ica mau dengar suaranya dulu. Jadi, Kak Ica akan kasih naik tangan. Kalau Kak Ica kasih naik tangan 1, teman-teman harus bilang woi. Paham? Woi, oke? Kalau tangannya 2 nih, teman-teman harus jawab UT. Oke? Paham? Kalau 3, tangannya 3, jawabnya asik.
Ya. Kalau 4 Ea. Jadi woi 2 apa? Ya. Oke, kita coba dulu nih semangatnya yang paling belakang, kelihatan nggak? Halo. Oke, kita coba. Iya, sekali lagi. Apa sih? Ngomong apa? Sekali lagi. Fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum Kak Ica masuk ke inti kuisnya, saya mau lihat dulu nih fokusnya teman-teman semua. Jadi kita intro dulu, Jadi yang benar nanti bisa dapat kipas. Masih ada enggak kipasnya? Masih ada? Oke, silahkan dengarkan clue-nya. Yang tahu jangan langsung jawab, angkat tangan dulu. Oke? Paham? Oke. Clue-nya begini. Dia berada di tengah-tengah mahasiswa, berada di ujung kampus, dan tidak ada di kantor. Ada yang tahu jawabannya? Oke, silakan berdiri. Jawabannya apa? Jawabannya adalah huruf S. Oke, boleh tepuk tangannya semua? Boleh silakan ya sih? Ya, karena semuanya sudah fokus, kita masuk ke inti pertanyaannya. Jadi Kak Ica punya coklat. Coklatnya bukan sembarang coklat. Coklat spesial buat 5 orang yang nanti bisa jawab kuis terkait dengan materi yang sudah disampaikan Pak Iwan tadi. Pertanyaan yang pertama, fokus. Jadi yang dapat coklat spesial ini, yang jawabannya benar, lengkap, dan juga paling cepat. Angkat tangannya, ya. Yang di belakang. Loh. Iya. Pertanyaan yang pertama, ada yang tahu jangan nyontek ya. Ada yang tahu tahun berapa Universitas Terbuka didirikan? Ya, nyontek ya. Nyontek. Tahun berapa Universitas Terbuka didirikan? Raise your hand. 1984. Apa? 1984. Oke, boleh tepuk tangannya semua. Kita lihat sespesial apa coklat yang didapat temannya ini. Dengan kasih apa? Nana. Oke, Kak Nana silakan pilih coklatnya. Choose one. Oke, boleh dikasih lihat ke temannya? Ya, tepuk tangannya dulu buat Kak Nana. Ya, masih semangat nggak? Kalau tidak semangat lagi sudah deh, satu aja kuisnya. Masih semangat? Yang di belakang, masih semangat? Oke, pertanyaan selanjutnya. Sistem pembelajaran yang diterapkan Universitas Terbuka adalah... Siapa yang paling cepat tadi? Oke. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan? Ada yang lain? Sistem yang diterapkan oleh Universitas Terbuka adalah titik-titik dan titik-titik. Titik-titik dan titik-titik. Clue yang kedua diawali dengan huruf T. Diawali dengan huruf T. Ya ayo, apa? Sistem yang diterapkan oleh Universitas Terbuka adalah, ya, angkat tangannya dulu lah, angkat tangan dulu. Berdiri. Pendidikan jarak. Oke, terima kasih. Dengan kasih apa? Oke, Kak Raffi, ada lagi yang mau mencoba menjawab? Siapa nih yang duluan nih?
Siapa yang duluan? Oke. Tenang, masih ada 3 kuis yang lainnya. Oke, terima kasih. Dengan siapa? Dengan Tasya. Sistem yang dianut oleh UT, sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Oke, yang paling tepat Tasya. So, Tasya bisa pilih salah satu coklat. Bisa Tasya, bisa. Yuk, Tasya bisa. Iya, masih semangat? Masih mau lagi? Masih ada 3 nih, masih mau? Atau sudah cukup? Sudah cukup? Lagi. Sebutkan 4 fakultas. Apa coba pertanyaannya? Apa? Ulang dulu. Apa tadi pertanyaannya apa? Kan pertanyaan belum selesai nih. Apa pertanyaannya? Fakultas yang ada di UT. Oke, betul. Pertama, Fakultas Keguruan Tinggi dan Pendidikan, Keguruan dan Pendidikan. Oke, FKIP. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ketiga, Sains dan Teknologi. Yap. Keempat, Bisnis dan Ekonomi dan Bisnis. Oke, tepat sekali. Sudah tepat, jadi ada 4 walaupun terbata-bata, tapi semuanya tepat. FKIP 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian FHISIP, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan yang terakhir Fakultas Sains dan Teknologi. Dengan kakak siapa? Oke, Kak Syifa. Masih ada 3, silakan pilih. Oke, yang di belakang tidak kebagian nih. Angkat tangannya, kalau tahu silakan langsung angkat tangannya ya. Jelas? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan kelebihan yang tadi sudah teman-teman simak dari penjelasannya Pak Iwan. Kelebihan kenapa harus memilih universitas terbuka. Ya. Oke, silakan. Sebutkan namanya baru disampaikan jawabannya. Siapa? Oh, sorry. Namanya siapa? Nama siapa? Livia. Kelebihannya itu bisa menyesuaikan sama jadwal kita, misalkan kita bisa sambil kerja, terus fleksibel, sama kelebihannya itu dia sistemnya daring atau online, jadi bisa tidak harus selalu secara offline. Oke, mudah diakses. Terus apa lagi? Dari segi biaya? Dari siapa lagi? Berkualitas tapi biayanya terjangkau. Oke, good. Itu aja? Iya, boleh tepuk tangannya dulu untuk Kak siapa? Kak Livia. Jadi keistimewaannya UT yang dijelaskan Kak Livia ya? Livia, yang pertama tadi kita bisa kuliah di mana saja dan kapan saja Kak. Tidak terkendala waktu dan ruang, fleksibel. Kemudian UT tuh gampang diakses Kak. Dan berkualitas tapi sangat terjangkau. Terima kasih banyak Kak Livia. Boleh silakan pilih coklatnya. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang paling susah. Pertanyaan terakhir yang paling susah. Siapa yang tahu alamat dari Universitas Terbuka Ternate? Lengkap ya, lengkap. Siapa? Siapa tadi yang duluan? Yang duluan siapa nih? Oke, kita dengarkan lengkap tidak jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Farizi Al-Bukhari dari kelas 10-9. Alamat Universitas Terbuka di Ternate yaitu di Mangga 2. Apa? Di Kelurahan Mangga 2. Kelurahan Mangga 2, oke. Pak Fadli sudah tepat, Pak Fadli? Sudah tepat? Wah, kata Pak Fadli belum tepat. Ada lagi yang lain? Siapa-siapa yang belum dapat, Siapa nih? Oke, aku balik. Oke, yang cewek dulu nih, yang cantik. Siapa namanya? Oke, Nur Aziza. Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, nomor 97710. Oke, tepuk tangannya dulu. Karena namanya sama dengan nama saya, jadi saya serahkan dengan kotak-kotaknya semua. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari saya. Yang terakhir saya boleh dengar suaranya kembali? Yang dengar suara, boleh saya dengar suaranya kembali? Aduh, belum kompak. Suaranya lebih besar lagi boleh? Terakhir nih. Oke, terima kasih. Kita tunggu teman-teman semua berkunjung ke UT Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau cek dulu absen kegiatan hari ini sudah sampai mana? Absensinya sudah sampai di mana? Adik-adik? Yang di belakang absensi yang di map hijau tadi sudah sampai mana? Oke, bisa di sini dikasih ke teman-teman cowok yang di samping untuk diisi absen yang kegiatan pada sore hari ini. Sudah dikasih ke ini kayak teman-teman cowok? Sudah? Absen di mana? Sudah? Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada acara pemberian cenderamata yang akan diberikan oleh Direktur UT Ternate kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate. Kami mengundang dengan hormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 untuk mengambil tempat di depan, dan kepada Direktur UT Ternate untuk mengambil tempat di depan memberikan cenderamata kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate. Pada fotografer, mohon dapat diabadikan. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat semula kepada Pak Direktur dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ternate. Selanjutnya kita dengarkan bersama persembahan lagu religi oleh paduan suara atau vokal grup SMA Negeri 1 Kota Ternate. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk adik-adik SMA Negeri 1 Kota Ternate. Persembahan saja sambil tunggu buka puasa. Karena kan tapi undangan cuma sampai tanggal 22. Kalau sampai 28. Iya.
Cek. Cek, cek. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata.
jalankan waktu, ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Saifullah and Friends. Terima kasih kepada adik-adik siswa SMA Negeri 1 Kota Ternate. Baik, selanjutnya kita dengarkan bersama atau nanti kita berzikir dan bersolawat bersama yang akan dipandu atau dituntun oleh Ustadz Wahidin. Kepada Pak Ustadz Wahidin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Assalatu ala Nabi Allah Ya Rasulullah salamu alaih Ya Rafi'a sani wa daraji Akfata ya jiratal alami Ya khairal judi wal karami. Sama
sama-sama semua. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sani wa daraji atfata ya jiratal alami ya khairal judi wal karami nahnu jiranu bilal karami karamil ihsani wal hasani nahnu min qawmi bihi sakanu wa bihi min ajati raukan. Semua ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sani wa daraji atfata ya jiratal alami ya khairal judi wal karami wa bi ayatil qur'anil unud fatahil fina khalwahani nahnu min qawmi bihi sakanu wa bi min fawqihim aminu ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sani wa daraji atfata ya jiratal alami ya khairal judi wal karami. Lagu yang kedua, Senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berguna bagi agama kami ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami kesempatan untuk menuntut ilmu Al-Quran ya Allah, baik siang maupun malam ya Allah. Waj'alhu lana, jadikanlah kami orang-orang yang berguna bagi agama kami ya Allah. Hanya Kau Allah yang kami pilih ya Allah. Lagu yang ketiga, orang yang kaya banyak hartanya tapi tidak mengeluarkan sedekahnya. Yaumala yaumfa'u tidak ada guna harta dan anak pada hari kemudian. Subhanallah, marilah di bulan puasa ini kita bersedekah dengan hati yang ikhlas. Semoga kita mendapat pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah. Orang yang kaya banyak hartanya, orang tak punya kaya hatinya. Orang kaya tapi hartanya tidak dibelanjakan ke jalan Allah, percuma saja ya. Bila datang puasa, keluarkanlah hisabnya. Bila datang zakat,
akan mengeluarkan zakatnya. Ya, mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Semua Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Nabi salam. Semua berdiri. Berdiri semua kita. Ayo berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asrakal badru alaina, fatafat minul buduri, mitla husni kamaraina, ghatu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusyayati ghaini, ya Muayyad ya Mumazzar, ya Imam al-Qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marraina isahan nas bisura'ila ilaika, wal ghamamad kad hadallah, wal mala sallu alaih, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua duduk kembali.
atas zikir dan salawat yang dituntun kepada kami, semoga menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya ada penyerahan atau hadiah cenderamata dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate kepada Ananda Siska Sari, kelas 10-7 yang membacakan ayat suci Al-Quran. Kami mengundang dengan hormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate untuk mengambil tempat di depan, dan kepada Ananda Siska dipersilakan untuk maju ke depan. Tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Siska dari Siska Sari. Fotografer mungkin dapat diabadikan. Oke. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Ananda Siska Sari, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya kita sebelum masuk pada buka puasa bersama, kita foto bersama dulu. Mohon izin Pak Adir, Pak Kepsek. Ya, baik pemirsa Gamalama TV, telah Anda saksikan secara keseluruhan rangkaian Ramadan to School Universitas Terbuka Menyapa SMA Negeri 1 Kota Ternate. Dan seperti yang Anda saksikan tadi bahwa rangkaian ini merupakan rangkaian terakhir yang dilaksanakan selama bulan Ramadan dari sekolah-sekolah yang sudah dilaksanakan sebelumnya, yaitu di SMA Al-Khairat, kemudian ada di SMA Negeri 2 Kota Ternate, dan terakhir ini di SMA Negeri 1 Kota Ternate. Nah, kalau kita saksikan atau kita cermati dari sambutan Direktur Universitas Terbuka Ternate, Bapak M. Tahir Karepesina, tadi beliau menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan pertemuan yang bukan yang pertama, akan tetapi akan berkelanjutan dengan melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang saling berkolaborasi. Artinya apa? SMA Negeri 1 Kota Ternate akan menjadi partner dalam rangka kerjasama untuk beberapa program pendidikan yang akan datang. Dan harapan Universitas Terbuka Ternate nantinya para lulusan yang akan ditelurkan oleh SMA Negeri 1 Kota Ternate ini akan bisa atau dapat menjadikan Universitas Terbuka Ternate menjadi kampus pilihan untuk melanjutkan pendidikannya. Baik, sesaat lagi rangkaian ini akan ditutup dengan persiapan buka puasa bersama. Dan saat ini seluruh peserta baik Universitas Terbuka maupun pihak sekolah sedang mempersiapkan untuk menyambut waktu berbuka puasa yang akan berlangsung beberapa menit ke depan. Baik pemirsa Gamalama TV, kami undur diri dari hadapan Anda menyampaikan SMA Negeri 1 Kota Ternate dalam rangkaian Ramadan to School yang dilaksanakan Universitas Terbuka Ternate. Terima kasih atas perhatian Anda selama pelaksanaan special report event kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.